Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kami. Dari saya Arbidun Nugroho dan saya Jerry Adi Natali. Saya Siti Aminah. Saya Randi Ihsan. Wabarakatuh, teman-teman. Saya akan mempresentasikan sistem kerja hidrolik. Yang pertama dari saklarnya switch control. Switch control ini untuk pemutus arus dari PLN. Lalu di sini ada motor listrik. Motor listrik digerakkan oleh listrik. Listrik akan menggerakkan stator. Stator akan memancarkan energi elektromagnetik untuk memutar rotor. Lalu rotor akan berputar menuju ke pompa oli. Di sini pompa oli. Di sini ada penghubung yaitu kopling. Jadi tenaga yang diputar oleh rotor ke pompa oli dihubungkan oleh kopling. Lalu di pompa oli di dalam pompa oli ini ada gear. Gear ini untuk memompa oli ke atas ke katup yang ada di sini. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan Randi dari tangki menuju ke selang ini. Ini namanya kontrol trombol bagian sini. Ini gunanya untuk membuka menutup aliran yang ada pada oli, kemudian masuk menuju flow meter. Di sini bisa dilihat. Kemudian ini total liternya. Kemudian ini untuk menyetingnya. Usahakan sebelum menggunakan harus dienolkan dulu supaya tahu kecepatannya berapa. Kemudian dihubungkan menggunakan hose atau kita bisa sebut dengan selang menuju manometer. Ini manometer, boleh dilihat satuannya. Yang di dalam adalah bar, yang di luar KPA atau PSI satuannya ya. Kemudian dilanjutkan lagi, disambungkan oleh besi ini menuju ke kontrol valve 3/4 dan ini 3/2 dan ini 4/3. Kemudian ini adalah safety force-nya, bisa kita bilang di sini safety dari ininya, karena nanti kalau ini nggak dibuka nanti takutnya olinya akan tertahan dan membuat bagian selang dan baut-baut yang ini takutnya kendor. Oke, ini harus dibuka supaya olinya turun masuk ke dalam tangki kembali. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kontrol valve 3/2 dan 4/3. 3/2 akan menggerakkan bagian aktuator single acting dan kontrol valve 4/3 akan menggerakkan aktuator double acting. Kontrol valve 3/2. Jika kita menaikkan tuasnya ke atas, yang terbuka adalah bagian atas dan bagian sebelah kanan. Jika kita netralkan tuasnya, yang terbuka bagian seluruhnya. Jika kita tarik tuas ke bawah, yang terbuka akan bagian atas dan bagian bawah. Lanjut ke kontrol valve 4/3. Jika kita menaikkan tuasnya ke atas, yang terbuka adalah bagian kiri dan bagian bawah untuk menaikkan aktuator double acting. Jika kita menurunkan tuas ke bawah, yang terbuka bagian atas dan bagian saluran untuk menaruh oli ke tangki tersebut. Tangki oli dalam kondisi suhu yang sangat panas, lalu oli pun keluar dari oli output masuk ke dalam motor penggerak listrik atau motor listrik, lalu di
dikeluarkan kembali melewati radiator. Dari radiator ini sebelum masuk dari radiator dia akan mendinginkan oli. Setelah oli kembali suhu yang lebih dingin akan dikembalikan ke tangki oli. Lalu di sini ada suhunya, suhu yang paling maksimal adalah 40 derajat Celcius, itu udah lumayan cukup panas. Makanya ada radiator ini untuk mendinginkan suhu oli tersebut. Akan mempraktekkan sistem kerja oli. Kalau kita akan ini, kalau kita tekan ke atas ini akan naik. Kalau kita lepas ya turun. Kalau kita tahan seperti ini, dia akan tertahan. Lalu kita lepas, dia akan turun. Sebaliknya ini, kalau kita tekan, kalau kita lepas, dia akan tertahan. Jika ini ditahan ke bawah, maka dia turun. Akhir.